Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Medikosasih dari jurusan D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. Dibuatkannya video ini adalah untuk memenuhi capaian kompetensi pada praktik klinik 3 yang dilaksanakan secara online dari mulai tanggal 29 Juni hingga 11 Juli 2020. Dalam video kali ini saya akan memperlihatkan bagaimana tutorial atau cara mengkode diagnosa maupun tindakan menggunakan ICD-10 dan juga ICD-9-CM. Sebelum itu, saya akan memperlihatkan terlebih dahulu apa saja sih yang harus dipersiapkan untuk mengkode diagnosa dan juga tindakan. Yang pertama itu ada ICD-10 volume 1. Di dalamnya terdapat tabulasi penyakit yang lengkap. Kemudian selanjutnya itu ada ICD-10 volume 2. Di dalamnya itu terdapat rules atau pedoman tata cara untuk mengkode diagnosa. Dan yang ketiga ada ICD-10 volume 3 yang di dalamnya terdapat nama-nama penyakit atau indeks penyakit secara alfabetis. Tidak hanya diagnosa saja, tetapi pada ICD-10 volume 3 ini terdapat daftar nama-nama obat. Kemudian tidak hanya ICD-10 saja, untuk mengkode suatu tindakan kita memerlukan ICD dan CM. ICD dan CM itu terdapat dua bagian. Yang pertama itu ada ICD dan CM Index, di mana di dalamnya itu terdapat nama-nama penyakit indeks secara alfabetis. Kemudian pada ICD dan CM Tabular List itu terdapat tabulasi tindakan. Selanjutnya itu ada kamus Dorlan. Apabila para petugas menemukan suatu istilah yang memang belum diketahui, maka kamus Dorlan ini sangat berfungsi untuk menentukan arti dari istilah tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana tata cara kodifikasi diagnosis dan juga tindakan. Yang pertama, kita harus identifikasi suatu penyakit atau tindakan tersebut. Apabila suatu penyakit dan tindakan itu menggunakan bahasa Indonesia, maka kita harus ubah terlebih dahulu ke dalam bahasa Inggris maupun istilah medis. Yang kedua itu menentukan terminologi medis. Terminologi medis ini adalah untuk mencari arti kata dari suatu penyakit tersebut menggunakan kamus Dorlan. Yang ketiga, menentukan lead term. Lead term itu adalah kata kunci yang nantinya akan kita cari pada ICD-10 volume 3 untuk mendapatkan kode dari suatu penyakit. Lead term ini bisa berupa nama penyakit dan juga bisa berupa anatomi tubuh manusia. Yang selanjutnya itu adalah mencari pada ICD-10 volume 3 sesuai dengan lead term yang telah ditentukan. Nantinya akan didapatkan kode. Apabila sudah didapatkan kode pada ICD-10 volume 3, selanjutnya kita akan mencari keakuratan kode pada ICD-10 volume 1 dengan berdasarkan kode yang telah didapatkan pada ICD-10 volume 3. Selanjutnya, kita akan menentukan kode akhir dari suatu penyakit tersebut dan juga memberikan kesimpulan. Lalu kita masuk pada abstraksi kasus. Di sini ada suatu kasus. Yang pertama itu identifikasi pasien. Seorang pasien berumur 21 tahun datang ke suatu rumah sakit dengan mengeluh berkeringat di malam hari selama kurang lebih 1 minggu. Kemudian nyeri pada saat berkemih, kemudian adanya darah dalam urin. Lalu pasien tersebut memeriksakan kembali dirinya di keesokan harinya. Ternyata pasien tersebut mengeluh sakit pada bagian kelamin, yaitu pada penis. Setelah dilakukannya pemeriksaan, maka diagnosa awal pasien itu adalah uretritis. Uretritis ini adalah suatu peradangan pada uretra yang penyebab utamanya itu adalah oleh bakteri, di mana gejala yang ditimbulkan oleh penderita itu adalah sakit pada saat berkemih, kemudian adanya darah dalam urin, kemudian frekuensi urin yang meningkat. Kemudian untuk pengobatan uretritis ini adalah mengkonsumsi obat untuk membunuh bakteri yang masuk ke dalam saluran kemih atau uretra. Kemudian, diagnosa utama pasien itu adalah prostatitis.
Prostatitis ini adalah suatu peradangan pada kelenjar prostat, di mana penyebab utamanya itu sama seperti uretritis, yaitu bakteri. Gejala yang timbul oleh penderita itu, yang ditampakkan oleh penderita itu adalah seperti demam, menggigil, kemudian rasa sakit pada alat kelaminnya. Jadi untuk pengobatan kelenjar prostat ini adalah salah satunya itu adalah operasi apabila memang suatu penyakit prostatitis itu sudah kronik, atau bisa menggunakan obat-obatan seperti obat untuk membunuh bakteri tersebut. Tindakan yang diberikan kepada pasien itu adalah examination of prostate. Examination of prostate ini adalah pemeriksaan pada kelenjar prostat yang nantinya bisa mengetahui ada apakah di dalam suatu kelenjar prostat tersebut untuk menentukan diagnosa pasien. Selanjutnya, kita masuk ke tahap pengkodean diagnosis pasien. Kita mengkode diagnosa awal terlebih dahulu, yaitu uretritis. Yang pertama, tata caranya itu adalah identifikasi penyakit tersebut menggunakan istilah medis. Karena ini sudah menggunakan istilah medis, jadi kita tidak usah diubah lagi. Kemudian yang kedua, menentukan terminologi medis, yaitu menentukan arti dari penyakit tersebut menggunakan kamus Dorland. Mari kita mulai. Uretra itu merupakan woodroot yang artinya uretra. Kemudian itis merupakan suffix yang artinya peradangan. Jadi arti keseluruhannya itu adalah peradangan pada uretra atau saluran kemih. Langkah selanjutnya itu menentukan litrum. Seperti yang kita ketahui, untuk menentukan litrum itu adalah suatu nama penyakit tersebut ataupun anatomi dari tubuh manusia. Kita mengambil litrum ini adalah uretritis. Kemudian kita cari pada ICD-10 volume 3 dengan litrum uretritis. Di ICD-10 volume 3 halaman 645 dengan litrum uretritis, kemudian dalam kurung anterior, kemudian dalam kurung posterior dengan kode N34.2. Selanjutnya, kita akan cari pada ICD-10 volume 1 untuk menentukan keakuratan kode tersebut. Kita cari pada ICD-10 volume 1 dengan kode N34.2 pada halaman 618. Setelah kita mendapatkan kode di ICD-10 volume 1 yaitu N34.2 halaman 618 dengan keterangan other uretritis. Jadi setelah kita menentukan kode dalam ICD-10 volume 3, ICD-10 volume 1, maka kode akhirnya itu adalah N34.2. Kesimpulannya, jadi diagnosis uretritis kode akurat terbaca N34.2. Selanjutnya, kita akan mengkode pada diagnosa utama pasien yaitu prostatitis. Yang pertama, identifikasi penyakit tersebut menggunakan istilah medis. Karena ini sudah menggunakan istilah medis, jadi kita tidak usah mengubahnya. Yang kedua, mencari terminologi medis, mencari arti dari suatu penyakit tersebut. Prostat itu merupakan woodroot yang artinya kelenjar prostat, kemudian itis merupakan suffix yang artinya peradangan. Jadi arti keseluruhannya itu adalah peradangan pada kelenjar prostat. Selanjutnya kita akan menentukan litrum. Litrum kali ini adalah prostatitis sesuai dengan nama atau diagnosis penyakit pasien tersebut. Selanjutnya kita akan cari pada ICD-10 volume 3 dengan litrum prostatitis di halaman 538. Litrum prostatitis dalam kurung kongestif dalam kurung supuratif dengan kode N41.9. Apabila sudah kita mendapatkan kode di ICD-10 volume 3 N41.9, maka kita cari keakuratan kode tersebut menggunakan ICD-10 volume 1. Kita cari dengan kode N41.9. Pada halaman 620, kode N41.9 dengan keterangan inflammatory disease of prostate unspecified
prostatitis nos. Maka kode akhir dalam menentukan diagnosis penyakit prostatitis ini adalah N41.9. Jadi kesimpulannya diagnosis prostatitis kode akurat terbaca N41.9. Selanjutnya kita akan mengkode tindakan. Tindakan yang diberikan kepada pasien itu adalah examination of prostate. Kita yang pertama itu adalah identifikasi tindakan terlebih dahulu. Apabila suatu tindakan itu dari bahasa Indonesia, maka kita harus ubah menggunakan bahasa Inggris atau istilah medis. Kebetulan ini sudah dengan istilah medis, jadi kita tidak perlu mengubahnya. Selanjutnya kita akan mencari terminologi medis dari tindakan tersebut. Examination itu adalah keterangan yang artinya pemeriksaan, kemudian ada of, itu artinya keterangan pada, kemudian prostat itu adalah woodroot yang artinya kelenjar prostat. Jadi arti keseluruhannya itu adalah pemeriksaan pada kelenjar prostat. Kemudian kita mencari term yang nantinya akan dicari pada ICD-9CM index. Termnya itu adalah examination. Setelah kita menentukan literem, maka selanjutnya kita akan mencari literem tersebut ke dalam ICD-9CM Index. Pada ICD-9CM Index, dengan literem examination halaman 95, minus satunya itu adalah prostat, diperoleh kode 91.3. Setelah kita menentukan kode tersebut, kita akan mencari kode tersebut keakuratannya dalam ICD-9CM tabular list. Kita buka terlebih dahulu bagian depan ICD-9CM pada tabular list dengan kode 91.3. Pada halaman 238 kode 91.3 dengan keterangan microscopic examination of specimen from bladder, urethra, prostate, seminal vesicle, pen vesicle tissue, and of urine semen. Kemudian kode akhir dari tindakan tersebut adalah 91.3. Terima kasih. Pemaparan untuk tata cara pengkodean diagnosis dan juga tindakan telah selesai saya lakukan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.